Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang trigonometri dasar. Oke, jadi di sini ada segitiga siku-siku. Kemudian diketahui cos X sama dengan 20/29. Cos itu punya rumus cosami. Berarti sampingnya itu adalah 20. Samping itu samping dari sini ya, sudutnya berarti yang ini. Miringnya adalah 29. Kita belum tahu sisi X ini. Jadi langkah pertama untuk mengerjakan soal ini, kamu harus cari X-nya dengan cara sisi miring kuadrat sama dengan salah satu sisi kuadrat ditambah salah satu sisi kuadrat. Kemudian karena kita mau cari X kuadrat, berarti nanti 29 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Kemudian 29 kuadrat itu adalah 841 dikurangi 400, maka nanti akan didapatkan X sama dengan akar dari 441. Maka X sama dengan 21. Nah, kalau sudah, barulah kamu bisa mencari sin X. Sin X, sin itu rumusnya sin demi. Depannya adalah X yaitu 21, Mi-nya adalah miring berarti 21/29. Kemudian untuk mencari tan X tan desa, depannya adalah X, sampingnya adalah 20, jadi 21/20. Oke, selanjutnya ada sebuah persegi memiliki garis diagonalnya 18 cm. Garis diagonal itu berarti yang tengah ya, 18 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa panjang sisi persegi tersebut. Yang ditanyakan adalah panjang sisi ini sama ini. Oke, di sini kita akan menggunakan konsep Pythagoras dengan cara kalau persegi kan berarti sisinya sama ya. Kita misalkan ini X, ini juga X. Maka Pythagoras itu rumusnya adalah 18 kuadrat sama dengan salah satu sisi kuadrat ditambah salah satu sisi kuadrat. Maka 18 kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Kemudian 18 kita kalikan dengan 18 itu adalah 324, atau bisa kita tulis gini, 2X kuadrat sama dengan 324. X kuadrat sama dengan 324 dibagi 2, yaitu 162. Kemudian X sama dengan akar dari 162. Nah, karena bilangannya nggak bulat, mungkin bisa kita jabarkan dulu aja. 162 itu adalah 81 dikali 2. Kemudian akar 81 kita tahu bernilai 9. Berarti nanti jawabannya 9 akar 2 cm. Selanjutnya untuk soal nomor 3, jadi di situ terlihat ada gambar bangunan, kemudian disenderkan tangga, kemudian memiliki sudut 75 derajat dan membentuk segitiga siku-siku. Kemudian dikatakan bahwa tinggi satu lantai setiap gedung itu 3,2 meter. Kemudian jika tangga perlu disediakan tepat di luar jendela lantai 3. Oke, jadi kita gambarkan dulu lantainya. Di sini, kemudian di sini. Nah, karena yang diminta adalah tangga disediakan tepat di luar jendela lantai 3. Ini kan lantai 1, lantai 2, lantai 3. Berarti tangga yang diletakkan itu di sini. Bukan di sini ya, karena pintu keluarnya kan otomatis di sini gitu loh. Jadi kita akan menggunakan ketinggian 2 lantai. Sehingga yang akan kita gunakan karena kita butuh menghitung tangganya, jadi kita akan menggunakan perbandingan sin. Sin 75 sama dengan sin demi, depan per miring. Sin 75 itu bernilai 0,96. Depan dari 75 itu berarti bangunannya 2 lantai 6,4. Miringnya yang kita cari. Maka X sama dengan 6,4 dibagi 0,96. Sampai situ paham? Kemudian mungkin kita hitung aja ya, 6,4 kita bagi dengan 0,96. Hasilnya adalah 6,67 meter. Kemudian soal berikutnya nomor 4 dikatakan bahwa Tommy berkata bahwa salah satu sudut lancip di segitiga siku-siku. Kita coba gambarkan dulu. Ini adalah
Ini aja deh. Nah, segitiga siku-siku ada A, ada B, ada C. Jadi salah satu sudut lancip di segitiga siku-siku selalu sama dengan kosinus dari sudut lancip lainnya. Dengan kata lain, cos B itu akan sama dengan sin A. Nah, kira-kira pernyataan dari siswa tersebut benar atau tidak? Oke, kita coba gambarkan dulu. Cos B itu berarti di sini alfanya. Kemudian berarti rumusnya cos sami, samping kita bikin A kecil ya. Ini B kecil, ini C kecil. Cosami samping per C. Kemudian kalau kita buat lagi segitiga, di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C. Ini ada A kecil, kemudian B kecil, C kecil. Sudutnya adalah di A yang kedua. Sin demi. Depannya adalah A, miringnya adalah C. Maka ternyata sama. Sehingga pernyataan Tommy itu benar. Karena sisi depan pada sin A itu akan sama dengan sisi samping pada cos B. Jadi intinya sama. Kemudian untuk soal nomor 5, bagian A. Jadi untuk mengukur bagaimana perbandingan trigonometri ketika A mengukur tinggi suatu tugu ikonik daerah di Indonesia seperti Jam Gadang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian atau yang B mengukur lebar sungai untuk pembangunan jembatan, misalnya jembatan Yutevea di Papua. Oke, jadi untuk opsi A, caranya adalah kita berdiri di depan tugu jam dinding, membawa klinometer. Jadi misalkan ini jam dinding, kita berdiri di depannya gitu ya. Kemudian kita hitung jarak antara pengukur dengan tugu. Kita hitung nih. Kemudian catat tinggi pengukurannya yang perlu ditambahkan untuk menemukan hasil akhir yang akurat dengan menggunakan nilai perbandingan tangan, sudut elevasi, dan menambah tinggi badan pengukur. Jadi akan menemukan tinggi jam gadang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Nah, nanti di sini akan membentuk sudut. Misalkan nih sudutnya berapa? Nah, klinometer itu untuk mengetahui sudut kemiringannya berapa. Nah, nanti setelah kita akan menggunakan tan desa untuk menghitung ini depan sama sampingnya. Kemudian nanti jangan lupa menambahkan tinggi dari si orang yang mengukur, karena kan ini nggak pas dari bawah gitu ya. Jadi hasilnya ini nanti ditambahkan dengan tinggi pengukur. Jadi X tambah Y, nanti tingginya itu X ditambah Y. Kemudian untuk mencari lebar sungai yang B, jadi kita cari sebuah titik di seberang sungai yang mencolok dan bisa dijadikan objek untuk pengamatannya. Nah, posisikan kita di seberang objek yang ingin kita amati. Kemudian jalan dengan mengukur jarak yang ditempuh. Jadi misalkan dari ujung sini ke ujung sini. Kemudian berhenti di suatu titik yang diinginkan dan gunakan busur untuk menghitung sudut perputarannya agar pengukuran dapat menatap objek rujukannya atau objek pengamatannya. Dengan menggunakan nilai perbandingan tangan, pengukuran dapat menemukan lebar sungai dan menentukan panjang jembatan yang perlu dibangun. Jadi mungkin kita gambarkan ulang aja. Jadi ini misalkan nih ada sisi sungai, kalian berdiri di sini, kemudian kalian berjalan di tepi sungai sampai sekiranya pas atau berhenti di suatu titik. Kemudian kalian gunakan busur untuk menghitung sudut perputaran agar pengukuran dapat menatap objeknya. Jadi nanti diukur nih. Nah, seperti ini. Jadi nanti busurnya itu mengukur dari sini ke sini. Nanti dapat alfa. Nah, ketika sudah dapat alfa, kalian bisa menggunakan tan alfa. Tan desa. Depannya kan di sini, sampingnya di sini. Jadi nanti ketemu lebar sungainya.